perkembangan penanganan COVID di Kabupaten Sintang. Jadi sampai hari ini, pada kemarin kita mendapat rilis dari provinsi bahwa Kabupaten Sintang masih dalam zona kuning. Masih dalam zona kuning per tanggal 26 Oktober. Zona kuning itu artinya adalah dengan risiko rendah. Kita bersyukur mudah-mudahan zona ini bisa lebih turun lagi menjadi hijau. Kita berupaya. Lanjut. Sampai hari ini tanggal 27 jam 10 lewat ini, pasien COVID di Kabupaten Sintang sebanyak 57 orang. Terdiri dari 1 orang pasien yang penanganannya di ruang isolasi khusus. Ada 56 orang di ruang isolasi mandiri. Dari 56 orang itu 49 dewasa, 7 anak-anak. Kemudian klasifikasi yang 56 orang itu OTG 2 orang, gejala ringan 51 orang, dan gejala sedang 3 orang sampai hari ini. Kemudian lanjut, Dinas Kesehatan yang menjadi leading sektor selalu melakukan testing dan tracing dalam rangka kita untuk mengetahui perkembangan penyebaran. Sampai per tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober, 1 minggu sebelumnya, total orang yang di rapid test itu 862 orang. Hasilnya yang rapidnya reaktif 229, yang rapid non reaktif 633, kontak erat atau OTG 1876. Ini 1 minggu terakhir, mulai tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Sedangkan total orang yang di swab seminggu ini 344, swab positifnya 33, swab negatifnya 311, sembuh 34, dan meninggal 1 orang. Lanjut. Sejak April sampai Oktober ini, Dinas Kesehatan telah melakukan rapid dan swab dengan kondisi sebagai berikut. Total orang yang di rapid test 18.748. Rapid yang reaktif 1.939, rapid non reaktif 16.637, kontak erat 1.876. Itu yang rapid. Sampai hari ini dari bulan April sampai Oktober, total orang yang di swab 6.587 orang. Swab yang hasilnya positif 213. Swab yang negatif 6.374, sembuh 165, meninggal 1 orang. Lanjut. Total kumulatif kasus dari bulan April, maka yang terkonfirmasi itu 213. Sembuh 165, 57 masih dirawat, dan kasus terkini kemarin ada 1 yang meninggal. Lanjut. Ada 7 kecamatan penyebaran di Kabupaten Sintang. Ada 7 kecamatan yang sudah terkonfirmasi ada kasus COVID-19. Mudah-mudahan 7 ini tidak bertambah, karena 7 yang lain belum ada laporan. Memang yang terbanyak terkonfirmasi COVID itu adalah Kecamatan Sintang. Ini lihat di sini. Lanjut. Jadi 57 orang yang sedang dirawat, 56 dirawat ring, 1 ring, itu dilakukan penanganan kuratifnya sebagai berikut. Kalau untuk yang di ring yang seperti ini, ruang isolasi COVID itu, ini kita lakukan yang namanya beberapa upaya. 1, dilakukan visitasi oleh dokter. Dokter bertanggung jawabnya adalah spesialis.
visitasinya setiap hari. Pemberian obat, kita anjurkan juga berjemur, senam 2 kali sehari. Ada edukasi keuangan, ada edukasi untuk pada saat mau pulang, ada pemeriksaan laboratorium dan ronsen, ada pemberian obat setiap hari, ada juga terapi, ya. Sedangkan ruang isolasi khusus ini yang berat dan kritis ini adalah total care perawatan, dipantau terus, visitasi oleh dokter khusus. Setiap hari pemberian obat dan terapi secara maksimal. Inilah yang kita lakukan. Terakhir yang ingin kami sampaikan, melihat perkembangan COVID kita yang fluktuatif, ada yang sembuh, ada yang terkonfirmasi positif, maka rujukan hukum yang kita pakai sampai hari ini untuk pencegahan adalah Pergub nomor 60 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa gerakan atau upaya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga adalah menjaga jarak plus menghindari kerumunan diupayakan dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Intinya adalah semakin kuat kedisiplinan masyarakat, maka semakin berkuranglah infeksi virus ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Beberapa data rilis khusus tentang yang meninggal kami ingin sampaikan sebagai berikut. Lanjut. Jadi kita mendapat kasus yang kurang mengenakan kemarin. Ada seorang pria umur 61 tahun, domisili di Kecamatan Sintang, dirawat di RSUD pada tanggal 24 Oktober dengan keluhan demam. Yang bersangkutan di rapid test, karena prosedur masuk rumah sakit itu di rapid test. Yang bersangkutan di rapid test hasilnya non reaktif. Ingat ya, hasilnya non reaktif pada tanggal 24. Maka yang bersangkutan dirawatlah di bangsal yang sesuai dengan peruntukan pasien biasa. Pada tanggal 26 Oktober pukul 10 dilakukanlah pemeriksaan swab karena ada beberapa gejala yang diindikasikan. Swab yang bersangkutan ternyata pada pukul 13.10 meninggal dunia. Hasil rapid testnya keluar 14.40 WIB dan dinyatakan hasilnya terkonfirmasi positif. Ini harus dipahami betul kronologisnya. Almarhum ternyata memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi di Pontianak. Jadi almarhum sebelum masuk rumah sakit memang pernah ke Pontianak. Dan yang bertemu dengannya itu setelah kita dapat informasi memang positif COVID. Ya. Dan ternyata juga almarhum memiliki penyakit penyerta atau komorbid, yaitu penyakit jantung. Jenazah almarhum sudah dikebumikan mengikuti protokol kesehatan COVID pada pukul 18, bukan 16, maaf 18.30. Demikian informasi kami. Memang untuk yang meninggal ini tidak masuk dalam database yang tercatat selama ini, gitu ya, tidak termasuk. Makanya kita rilislah pada hari ini yang bersangkutan ternyata meninggalnya kita konfirmasi COVID-19. Demikian yang kami dapat sampaikan kepada kawan-kawan media. Saya membuka ruang untuk pertanyaan dan dialog. Silakan apabila ada pertanyaan ditanyakan, medianya jelaskan dari mana dan pertanyaannya diberi. Kita ada tim Satgas dari Dinas Kesehatan, termasuk juga dari rumah sakit. Silakan. Ya, dari RRI. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sinton, Pak Adit, Pak Kurniawan, dan Pak Dokter. Yang pertama mungkin saya ingin
menyampaikan apresiasi terhadap konferensi pers saat ini. Ini konferensi pers kedua kalau tidak salah ya, kaitannya dengan COVID. Tapi yang secara spesifik COVID ini adalah konferensi pers pertama menurut saya. Saya mendapat keluhan banyak dari publik berkaitan dengan bagaimana keterbukaan tentang COVID-19 ini. Kenapa kita cenderung agak tertutup informasinya tentang COVID-19, terus bagaimana juga updatingnya. Mungkin pertimbangan pemerintah atau pertimbangan SKPD terkait takut meresahkan atau stigma negatif, itu mungkin pertimbangannya yang kami tangkap. Tapi dengan seperti itu akan menjadi blunder juga, karena ternyata masyarakat mendapatkan informasi itu dari media sosial. Kalau media mainstream seperti kami tidak akan mempublish informasi yang narasumbernya tidak kompeten atau narasumbernya yang bukan dari orang-orang yang memang terlibat langsung dalam Satgas COVID-19 ini. Tapi di media sosial baru saja meninggal, bisa yang bersangkutan ini meninggal, sebelum meninggal sudah masuk banyak informasi. Ini akan membingungkan publik. Yang pertama, terus yang kedua, pengaruhnya terhadap keterbukaan khusus untuk COVID ini juga ini yang jadi masalah menurut saya, dan masyarakat juga tadi baru saja masyarakat bercerita kepada kita. Tracingnya agak sedikit sulit. Memang di sisi lain kita mungkin menghadapi stigma negatif ya, tapi itu juga bagian dari edukasi kepada publik menurut kita bahwa COVID itu bukan aib kok. Saya terkena COVID misalnya, alhamdulillah ya, tapi itu bukan aib buat saya. Tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita itu tahu, mereka juga mudah melakukan pemeriksaan untuk lanjutan. Untuk kasus ini kan, katakanlah tadi untuk rapid test itu kan akhirnya 50-50 kan, akhirnya tidak akurat, sama sekali tidak akurat. Ketika non-reaktif, tetapi begitu bisa nyatanya positif. Akhirnya orang berpikir, saya tidak bisa kalau begitu, karena bisa saja yang non-reaktif saja bisa positif pada akhirnya dalam jangka waktu beberapa hari. Itu yang pertama. Mungkin ini ya, ini konferensi pers ini sekali lagi saya positif. Kemarin saya melakukan Pak Kurniawan, katanya akan setiap hari Selasa jam 10 kita akan update data. Saya kira ini yang mungkin yang langkah baik ya, langkah maju, karena ini diperlukan. Jangan sampai orang yang di luar bertanya terus membingungkan. Justru timbulnya hoax itu dia. Informasi yang tidak jelas, disinformasi itu akan timbul hoax di publik. Terus yang kedua, mungkin untuk Pak Sinto ya, penanganan COVID ini apa sih yang dilakukan, yang juga harus diketahui oleh publik. Apa sih yang dilakukan? Mereka diobati apa gitu ya? Terus apakah cukup dengan sistem imun saja yang kita harus menjaga imun, menjaga jarak kalau saat ini yang tidak terkonfirmasi. Terus ketika di rumah sakit apa yang diberikan pada mereka? Apakah diberikan obat khusus? Mungkin itu. Terus yang ketiga adalah adanya informasi tentang imunisasi. Imunisasi yang saat ini juga agak kontroversi. Walaupun itu ranahnya pemerintah besar, tapi kita akan terkena imbasnya ke depan. Dan diperkirakan bulan November ini kan itu akan menyasar termasuk juga publik di tempat kita. Bagaimana informasinya? Di media sosial ada informasi bahwa misalnya di Brazil, di Cina, di Brazil, di Korea itu justru mengakibatkan kematian. Di imunisasi juga biasa kematian. Terus ada juga beberapa ahli dokter yang mengatakan bahwa di imunisasi justru menambah ada sistem imun yang lain. Penyakit COVID-19 ini tidak bisa diimunisasi, ada lagi yang mengatakan seperti itu, karena kalau diimunisasi seperti halnya dengan HIV/AIDS misalnya, itu kan tidak ada imunisasinya. Mungkin ini keterangan-keterangan seperti ini yang perlu diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan.
Ya, silakan Pak Herlingga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dimensi TV. Yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan yang disampaikan Pak Bobi tadi, transparansi data dari COVID dari Satgas Covid masih belum terbuka benar, khususnya untuk tim Satgas sendiri yang terkonfirmasi tidak pernah dipublikasi. Terlepas alasannya atau ada stigma ini, sebenarnya itu bukan sebagai alasan, karena masyarakat jelata yang pada kenyataannya terkonfirmasi sampai ke rumah-rumahnya disampaikan, diinformasikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk penanggulangan sebelum-sebelumnya sudah bagus, dan itu belum terlalu tinggi kasusnya, sudah bagus, terutama untuk pencegahan jalan di Simpang Pinol. Tapi sekarang itu tidak ada lagi. Terus untuk sasaran juga saya lihat yang selama ini tim Satgas hanya sasarannya itu untuk penanggulangan hanya ke warung kopi, rumah makan, warung kopi, rumah makan. Itu kalau saya lihat itu tidak tepat sasaran penanggulangannya. Terus yang ketiga yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan informasi yang sudah beredar di media sosial, bahwa dari 3 calon ada yang 1 calon terkonfirmasi positif. Jadi yang saya tanyakan, si calon ini diisolasi di mana? Itu yang berkaitan juga dengan informasi penyebarannya juga ada klaster-klaster yang tidak dipublikasikan juga oleh tim Satgas. Mungkin itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara dulu ya ditanggapi. Saya pertama tanggapi tentang keterbukaan COVID cenderung tertutup. Pertama, perlu kawan-kawan media pengelolaan informasi ini dilakukan memang berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Proses berjenjangnya informasi ini memang pada akhirnya memakan waktu untuk diulas. Lalu kita di Satgas melakukan evaluasi. Pada akhirnya keputusan Satgas hari ini dan ke depan sampai bulan Desember mudah-mudahan ini akan selesai, bahwa setiap hari Selasa ini itu kita akan rilis perkembangan tentang COVID selama minggu. Bisa saja kita konferensi pers khusus kalau terjadi hal-hal yang kita anggap perlu. Jadi kami berharap kawan-kawan media memaklumi ada mekanisme dan protap yang harus kami lalui berdasarkan kebijakan pemerintah, terutama pemerintah. Tapi yakinlah kita akan terbuka seoptimal mungkin dan kita akan menghasilkan data yang valid, yang baik sehingga masyarakat mengenal. Kami setuju dengan kawan-kawan media bahwa keterbukaan akan kita upayakan semaksimal mungkin meskipun bertahap. Kemudian yang kedua, kita ingin menyampaikan bahwa dari gugus tugas ke Satgas, gugus tugasnya April sampai Agustus. Kemudian Agustus sampai hari ini itu menjadi Satgas dengan jumlah kerja yang sedikit. Nah itu perlu penyesuaian. Tetapi prinsip Satgas maupun gugus tugas adalah mengikuti kebijakan untuk menangani COVID-19. Kawan-kawan harus tahu singkat ini agak khusus dibanding yang lain karena kita ini rujukan beberapa kabupaten, ya, sehingga pemindahan data itu kita harus. Kemudian undang-undang juga menyatakan memang ada klasifikasi informasi yang dikecualikan. Jadi tidak semua bisa dibuka, apalagi itu berkaitan dengan identitas pasien. Ini perlu hati-hati. Penamaan klaster juga kita menjadi evaluasi bahwa jangan sampai itu menjadi stigma-stigma tertentu yang mengganggu kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalaupun pada akhirnya kita menutup informasi tertentu, kita sudah menimbang lebih banyak manfaatnya ketimbang ya. Nah
Tapi kawan-kawan, ini bukti bahwa kami terbuka. Kami terbuka dan akan kita lakukan secara reguler. Dan yang kedua, ini adalah satu pintu atas nama Satgas, bukan lagi atas nama dinas atau nama rumah sakit. Ini sudah menjadi keputusan Satgas dan menjadi arahan PJKS dan Satgas. Saya rasa itu. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain saya minta kasih untuk beliau. Terima kasih selama tidak salah datang ke semua. Saya langsung saja mengenai kontroversi masalah imunisasi vaksin COVID. Memang sampai sekarang kita belum mendapatkan rilis resmi dari Kementerian Kesehatan. Jadi dinas kesehatan maupun pemerintah daerah Kabupaten tetap berpatokan pada rilis resmi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan disampaikan oleh pusat. Nah, terkait isu yang mengatakan bulan November ini vaksin COVID sudah akan hadir di Indonesia, itu kita belum ada rilis resmi dari Kementerian Kesehatan. Tetapi Kementerian Kesehatan sudah meminta data khususnya dari Kabupaten Sintang, siapa saja tenaga kesehatan yang mampu melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi sudah kita kirimkan data tenaga kesehatan kita yang mampu melakukan pengobatan pusat dari seluruh puskesmas dan rumah sakit di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Dan juga kita sekarang dalam proses pengumpulan data siapa saja yang akan mendapat prioritas untuk mendapatkan imunisasi vaksin COVID pendidikan COVID-19. Jadi untuk teman-teman media, kita sabar, kita tunggu memang rilis resmi dari Kementerian Kesehatan. Saya menambahkan sedikit dari Pak Budi. Kita untuk COVID sejak pertama adanya COVID-19, pusat sudah menetapkan satu data COVID, satu data nasional COVID. Di satu data nasional COVID itu kita tetap berpegang kepada seluruh data kita itu harus disampaikan ke pemerintah. Itu pertama. Kedua, kita juga memperhatikan, kita juga menghargai hak-hak pasien. Jadi hak-hak pasien itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa diabaikan. Kita harus sama-sama menghargai hal seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kadang-kadang betul masyarakat bertanya, kalau yang perlu kasih tahu siapa sih namanya konfirmasi, alamatnya di mana supaya kami berhati-hati. Ya, masyarakat sering sekali bertanya seperti itu. Kami terikat, padahal namanya rahasia medis. Rahasia medis itu sudah ada hukumnya, sudah ada undang-undangnya. Seperti itu, teman-teman mau mengerti. Kemudian ini sudah termasuk. Nah, kemudian yang tentang pengobatan ya, tentang pengobatan COVID, ini nanti dari Dr. Handi, spesialis baru yang akan menjawab. Sebenarnya di dalam ruang isolasi mandiri, orang yang terkonfirmasi itu ya apa sih? Di ruang isolasi khusus dia apa ini sih? Dikasih obat apa saja sih? Ya seperti itu. Kemudian satu juga informasi, betul apa yang saya katakan, Kabupaten Sintang ini melayani kabupaten lain. Itu salah satu yang satu rujukan COVID-19 di Kaltara. Jadi melalui pernah kirim pasien di Kaltara, Sekabau pun pernah, Sambal pun pernah, Kapuas dulu pun pernah. Jadi cukup berat keseluruhan kita di Kabupaten Sintang, tapi kita yakin juga bisa. Itu selanjutnya dari Dr. Handi, spesialis. Hasil COVID ini ada beberapa derajat klasifikasi dari gejala. Sebagian besar gejalanya tidak. Beberapa bulan yang lalu mungkin masuk kita seperti ini. Kalau ATG tetap kita berikan antivirus. Jadi kita berikan pertama kesehatan itu selama 2 kali
Selain itu kita berikan juga vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti vitamin D. Karena vitamin D sudah ada di pasaran, jadi gampang didapatkan. Dan dulu kita disuruh berjemur, dengan awal kita disuruh berjemur. Ternyata dari penelitian memang vitamin D ini yang lebih superior. Lebih superior dari vitamin C, vitamin A, zinc. Zinc orang banyak hanya untuk diare. Ya betul untuk diare, tapi untuk meningkatkan imunitas tubuh termasuk vitamin C. Semua itu kita berikan ya, di samping oseltamivir yang kita gunakan untuk kasus swine flu dan flu ya, karena masih dapat rekomendasi di dalam protokol penanganan COVID itu untuk yang OTG dan gejala ringan. Untuk yang gejala sedang kita mulai sudah pakai obat yang lebih baru lagi, Avigan. Avigan ini karena harganya cukup mahal, jadi biasanya kita berikan untuk pasien yang derajat sedang, karena kita khawatirkan nanti dia jatuh ke derajat berat atau kritis. Avigan itu kita berikan satu orang akan menjadi 40 kapsul untuk pengobatan makanan. Untuk vitaminnya sama, ya, vitamin C, vitamin D, zinc, tambah juga untuk melindungi liver atau kolesterol serat dari kelelawar. Untuk yang gejala berat dan kritis itu kita satu kasus yang paling berat. Nah, sampai hari ini hasilnya sudah masa ujian dari tempat ini. Itu kita menggunakan remdesivir. Remdesivir ini baru di-approve sekitar akhir September dan masuk ke Indonesia dikeluarkan izin Balai POM-nya sekitar awal Oktober. Waktu itu harganya masih 3 juta, kemudian turun 1,5 juta per vial. Untuk pasien dengan menggunakan ventilator atau alat bantu nafas itu dia perlu kurang lebih 11 vial. Tapi kalau tanpa alat ventilator sekitar 6 vial. Vitaminnya pasti lebih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk artinya untuk vaksin. Ya, ini vaksin ini namun sepertinya ada penundaan. Ini berkaitan dengan emergency authorization use dikeluarkan oleh Balai POM. Jadi kalau Balai POM nanti dikeluarkan izin resminya baru bisa digunakan. Ini mungkin yang menjadi mungkin dulu kalau salah tadi saya jadi November ini beberapa bulan yang prioritas atau dikatakan izin dari Balai. Untuk ada kalau di media sosial banyak ada perubahan genetik, tidak ada terbukti terjadi perubahan genetik setelah divaksin, karena vaksin itu fungsinya itu melatih sistem kekebalan tubuh supaya limfositnya itu kalau ada infeksi dari COVID-19 ini dia tidak cenderung menjadi derajat berat. Mungkin kalau sudah divaksin ya gejalanya yang agak ekstrim. Ini biasanya dikeluarkan oleh kelompok yang divaksin. Saya pikir kerja pemerintah sudah luar biasa dalam penanganan Satgas COVID-19 ini. Mari kita dukung bersama, dan yang paling penting sebenarnya upaya pengobatan yang digunakan. Pengobatan ini kan paling terakhir. Yang paling pentingnya 3 ini. Masker, jaga jarak, mencuci tangan. Kita efektif untuk menurunkan angka penularan COVID-19. Itu bisa ya. Baik, terima kasih sudah dijawab semua secara teknis. Tinggal satu karena kita masih ada 15 menit ya. Ya, Tibiwan dengan Gus Rizal. Silakan Tibiwan dulu. Singkat padat. Terima kasih
atas kesempatan saya Yusri dari Ketiwan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama mengenai kasus COVID di Kabupaten Sintang. Informasi terakhir ada kawan-kawan dari dinas kesehatan itu ada 18 orang. Saya lihat berita di salah satu berita tribun ada 18 orang yang dinyatakan positif kalau salah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kawan-kawan sertas, karena kita tahu ini adalah tahun politik dan tentu banyak kegiatan yang mengumpulkan massa. Dan selama ini saya lihat di lapangan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak pernah ditaati oleh calon-calon yang mengadakan sosialisasi atau kampanye di lapangan. Sementara dalam negeri seperti yang saudara Linda sampaikan itu luar biasa. Satu kali 24 jam kawan-kawan dari Polri, kawan-kawan dari TNI selalu memberikan pengarahan dan himbauan. Jadi bedanya itu di mana gitu loh. Sementara efek yang paling besar, risiko yang paling besar, ketika mengumpulkan masalah itu dari 20 sampai 30 sampai 60 orang. Akhirnya ambil contoh saja. Asalnya kemarin saya sempat dengar juga dengan Pak Sinto. Mau saya naikkan ke berita, cuma karena tidak ada jawaban sama sekali dari Pak Sinto. Karena seperti saudara Taufik sampaikan, kami dari media elektronik harus mendapatkan data dan dari orang-orang yang bersangkutan yang betul-betul bisa memberikan keterangan kami, sehingga kami ketika memberikan berita itu bukan bohong, tapi kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan menakuti Pak, bukan menakuti, memberikan edukasi supaya mereka lebih berhati-hati. Inilah peranan kami dari dunia bersama TNI, bersama Polri, bersama tim Satgas. Siapa lagi yang bisa memberikan edukasi kalau bukan kita ini? Tapi selama ini memang nampaknya kasus COVID ini masih ditutupi. Kalau kemarin kita buka-bukaan dong, buka-bukaan. Kalau sekarang yang kita sebutkan, kalau yang kita sebutkan, rumah juga disebutkan. Sekarang masih ada yang tidak lagi. RT juga kita nggak tahu. Pasien juga seperti yang meninggal ini kita nggak tahu siapa. Inisialnya nggak disebutkan. Jadi macam kami di media, kami melihat yang mereka itu seperti apa. Inisial saja kan nggak tahu. Tapi ada ditertawakan oleh kawan-kawan redaksi. Loh, ini yang meninggal siapa? Namanya siapa? Yang tahu lagi. Jadi kami minta ada sedikit keterbukaan. Kami tidak akan sebut terus dari mana, dari mana. Paling tidak inisial aja kami sudah tahu. Sudah cukup. Sudah ada dasar bagi kami. Indonesia kami sebagai seorang jurnalis. Saya rasa itu saya Pak Kurniawan mohon penjelasan sehingga tidak ada simpang siur dan tidak lapangan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satgas nanti ke depan bisa berperan dalam memberantas COVID di media sosial. Karena sekarang ini kan di media sosial dan sekali di daerah tidak pernah ada klarifikasi dan tidak berbohong. Salah satunya soal klaster reses dan klaster kampanye. Kemudian soal isu-isu yang beredar soal calon bupati itu. Ke depan yang memberikan cara supaya Satgas bisa mengambil peran dalam menangkal berita hoax yang ada di media sosial itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kurniawan dengan Pak Sinto. Jadi saya singkat aja Pak, kita merujuk dari awal pandemi COVID ini terjadi, kalau tidak salah di bulan 3, di bulan 4 itu setiap konferensi pers yang sangat lengkap itu selalu menyebutkan awal mula penyebaran COVID itu dari klaster mana. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian sempat hilang, dan saya ingin kronologi singkatnya saja. Mulai bulan berapa ada terjadi peningkatan COVID di
Kabupaten Sintang. Kemudian penyebab dari peningkatan kasus COVID-19 ini dari klaster mana? Apa sih disebabkannya? Apakah karena banyaknya yang berpergian keluar kota seperti di Jakarta, Pontianak atau sebagainya? Nah, kemudian yang ini Pak, sasaran dari pelaksanaan rapid test dan swab itu Dinas Kesehatan menyasar kelompok-kelompok yang mana? Mungkin bisa diperjelas karena sudah ribuan yang di swab dan sudah ribuan yang di rapid test. Jadi mungkin sasarannya ke kelompok mana yang vaksinasi. Terakhir Pak, kalau bisa diekspos berapa sih anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Sintang? Terima kasih. Saya jelaskan dulu hal yang teknis nanti Pak Sinto dan kawan-kawan di sana. Saya ingin sampaikan bahwa di tahun politik ini memang menjadi tantangan tersendiri kita dalam penanganan COVID. Tapi dari Satgas yang di dalamnya juga ada kawan-kawan kita dari kepolisian itu mengeluarkan STTP, surat tanda terima pemberitahuan untuk kampanye, tercatat kepolisian. Kemudian dari Satgas COVID itu memberikan rekomendasi pelaksanaan. Di situ pun dipantau. Ya, sampai hari ini proses ini berjalan dan masih dalam pemantauan kita. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sampai tanggal 9. Kan tanggal 6 kan sudah tidak akan berlaku. Jadi kita berupaya berkomunikasi dengan pihak-pihak peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu sehingga protokol kesehatan ini bisa berjalan dengan baik. Bahwa komunikasinya kadang-kadang lancar, kadang-kadang ada kendala, itu biasa dalam dinamika. Kemudian yang kedua, Pak Yus, keterbukaan ini ada batas. Kalau Anda minta inisial yang bisa dilakukan adalah laki-laki, tinggal di mana, dia riwayatnya seperti apa. Untuk nama dan inisial, Sinto bilang itu memang menjadi hak pasien dan kita tutup atau kita diramulah itu data-data. Kita juga sama macam wartawan, dokter dan rumah sakit dan kesehatan itu ada rambu-rambunya yang bisa kita kasih informasi itu sampai hari ini seperti itu. Ya, keterbukaan kami berupaya terus keterbukaan. Ya. Kemudian tentang hoax media. Sampai hari ini yang menentukan hoax itu memang secara formal adalah Kementerian Kominfo. Kita pun mendapat juga prosedur dari kabupaten ke provinsi ke pusat. Tapi ke depan kami akan memberikan inisial bahwa ini akan kita tangkap dan kita sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan TNI. Kita rapat terus di bidang komunikasi publik akan berupaya untuk menyaring. Saya berharap untuk melawan hoax ini bukan hanya Satgas. Media massa pun sebenarnya punya tanggung jawab untuk menetralisir. Maka pada kesempatan ini kami dari Satgas COVID memintalah keterlibatan kawan-kawan media untuk kesehatan, mengedukasi masyarakat, menjelaskan kebijakan yang telah diambil, memberikan counter kalau memang itu tidak benar. Kita membuka diri. Jadi saya dengan beberapa kawan tergabung di dalam komunikasi publik. Kami akan membuka akses. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun tentang apa yang dilakukan oleh Satgas, apalagi yang dilakukan Pak Sinto dengan sakit, nanti akan melalui kita akan sampaikan. Kemudian saya rasa itu mohon maaf untuk anggaran COVID saya putuskan hari ini belum kita bisa rilis. Secepatnya kami akan komunikasikan dengan pihak yang berwenang untuk menginformasikan. Jadi hari ini kami tidak bisa kontra untuk menjelaskan nilai nominalnya. Takut nanti ada versi karena ini masih dalam perkembangan pembahasan sampai di APBD perubahan, gitu ya. Selanjutnya Pak Sinto menjawab hal-hal yang menjadi otoritas. Terima kasih teman-teman Pak Yusri. Kalau memang ada yang tidak bisa dibahas termasuk beberapa karena jumlah mereka yang masuk itu terlalu banyak, jadi betul. Nah, sejak dibentuknya Satgas, maka aliran informasi adalah melalui Satgas. Terutama di Satgas itu ada bidang data,
Kemudian di Satgas itu ada komunikasi publik. Kebetulan yang ditunjuk sebagai juru bicara Satgas adalah di bidang komunikasi publik. Kami menyediakan data, rumah sakit menyediakan data, kemudian data itu akan diolah, kemudian disampaikan. Jadi untuk sementara ini, untuk data-data itu tetap dikeluarkan dari Satgas. Kemudian masalah klaster, kenapa sekarang tidak disebutkan klaster? Di beberapa media saya pernah menentukan klaster itu tidak mudah. Kita ambil contoh. Pertama ada COVID di sini kami yang melakukan itu klaster Tenggorodo. Tenggorodo itu di mana? Di Jawa. Kenapa kita pakai klaster Tenggorodo? Karena penyebarannya ke sini asal sumbernya itu dari pulau Jawa. Jadi kita sebut klaster Tenggorodo yang ada di Sinta. Jadi tidak mudah menentukan klaster. Seperti teman-teman sudah bilang, buat dong klaster ini. Kita harus tahu sumbernya dari mana. Itu seperti itu. Ya. Tetapi untuk sebagian besar yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Sinta, sebagian besar adalah klaster keluarga. Dan dapat saya sampaikan, sebagian besar memiliki riwayat perjalanan atau riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi. Ada riwayat perjalanan ke luar dari sini. Yang disebutkan Pak Yusri tentang 18 orang positif, ya kita memang ada 18 tenaga kesehatan kita yang positif. Itu tersebar dari rumah sakit sampai ke puskesmas sampai ke dinas kesehatan. Tapi sebagian besar sudah sembuh dan sudah kita tangani, jadi mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Yang media sosial sudah dijawab. Kemudian yang sasaran kita rapid test. Sasaran rapid test dari yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan pertama-tama sebenarnya adalah terhadap kumpulan masyarakat. Terhadap kumpulan masyarakat, di mana di situ ada asrama, di mana di situ ada perombakan massa seperti itu, dan yang untuk melakukan perjalanan. Ya, kita tahu untuk melakukan perjalanan ke menggunakan pesawat kadang-kadang meminta surat keterangan berkas atau yang pulang bepergian. Nah, untuk pemeriksaan swab ini memang agak kita selektif. Kenapa kita agak selektif? Karena regen juga masih terbatas sebenarnya. Kita swab hanya memang untuk orang-orang yang sudah bergejala atau orang-orang yang memang kontak erat, ya, dan setelah diisolasi bergejala. Dan juga terhadap orang-orang yang baru pulang dari bepergian, apalagi bepergian ke daerah yang memang sudah dinyatakan merah, ya, status merah, status penularan tinggi, pulang ke Sintang, kita minta untuk yang isolasi diri, setelah itu dilaksanakan swab. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga kita melakukan swab terhadap nakes, yang baik yang di rumah sakit maupun di puskesmas, karena kita juga berharap COVID ini tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sinta. Mungkin dari saya seperti itu sebenarnya. Terima kasih Pak Dokter. Nanti mungkin yang penyebab meningkatnya beberapa kasus. Terima kasih. Yang menjadi penyebab meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Sinta ini, ya, karena masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan, tidak patuh terhadap aturan dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya kalau kita lihat sore-sore keluar orang dari malam ini,
terus dibukanya jalur-jalur penerbangan sehingga waktu perjalanan sekarang lebih tinggi. Yang ketiga, karena di Kabupaten Sintang sudah ada alat tes PCR dan TCM yang sakit itu yang menyebabkan kasusnya tinggi. Itu salah satunya. Kalau tidak ada kasus, jangan di-swab itu aja. Tidak ada. Ya, resikonya memang itu. Tapi juga seperti fenomena gunung es. Jadi kalau yang tidak melakukan swab, itu kabupaten yang tidak melakukan swab, ya banyak yang tidak terdeteksi, pola penyebaran penyakitnya makin luas, ya, karena tidak ditangani. Nanti suatu saat akan menjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi dan mungkin bisa tidak tertangani kalau banyak kasus-kasus yang derajat berat dan juga kritis. Dari bulan awal kita dapat yang kasus yang berat pertama itu sembuh, harga dari Sinta ya, sekarang berat sampai kritis 1. Selebihnya paling banyak di daerah dan OTG. Kalau sedang saat ini cuma 3 orang, dan dalam perawatan hampir 2 minggu ini kira-kira 11 hari atau 12 hari mereka sudah membaik dan tidak ada keluhan lepas oksigen, ya. Tapi bukan berarti membaik kita turunkan ya derajat ringan, tapi ya klasifikasinya tetap derajat ringan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu kawan-kawan media. Kita sudah berada di ujung acara konferensi pers ini. Saya ingin tegaskan kembali, konferensi pers ini akan kita lakukan secara reguler seminggu sekali pada hari Selasa. Tapi tidak untuk kemungkinan juga kalau ada hal yang sangat penting dan penting dan masif kita akan lakukan. Kami berharap pertanyaan. Oke, silakan. 1 ya. Saya Susi dari Kabupaten Jakarta. Untuk saat ini kan pemilu kada yang sudah mulai pemilu kampanye. Di tengah pandemi COVID ini mungkin ada langkah tegas dari pihak Satgas sendiri terkait dengan kampanye yang dilakukan, karena kita lihat masih banyak berkerumun kemudian mengumpulkan warga seperti itu. Mungkin langkah tegas upaya apa aja yang akan dilakukan oleh pihak Satgas itu sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, saya langsung singkat saja. Memang terhadap pemilu kada ini Satgas sudah melakukan beberapa kali. Jadi untuk pengawasan terhadap pengawasan di Satgas itu ada yang namanya dan penegakan hukum. Jadi setelah STTP itu sudah dikeluarkan, maka bidang penegakan hukum di Satgas itu akan turun untuk mengawasi bersama-sama dengan pihak Bawaslu. Jadi di bidang penegakan hukum itu ada BNN, ada Polres, ada TNI. Jadi bersama-sama melakukan pengawasan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang sudah digariskan dalam protokol, bisa saja dilakukan tindakan langsung pada tempat. Mungkin ditegur, dibatasi, atau sampai dikeluarkan, kita beritahu nanti itu dari bidang penegakan. Mungkin itu dari Saya rasa kita akan berupaya mencegah dengan persuasif. Berkali-kali kita berkomunikasi dengan peserta pemilu, dengan penyelenggara pemilu, dengan pengawas pemilu. Kita akan memang pilkada kita ini adalah pilkada yang sehat dan kita berdaulatkan, gitu ya. Perlu keterlibatan semua. Maka pada kesempatan ini kami dari Satgas menghimbau kepada peserta pemilu, penyelenggara pemilu, atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan kampanye, mohon untuk mengikuti prosedur protokol. Kalau kita lengah, hati-hati, pilkada ini bisa menjadi kluster baru yang membuat lonjakan kasus.
Nah, kami juga mohon nih kepada media massa untuk mengontrol juga, ya, pemberitaan kawan-kawan bisa dijaga kontrol kepada penyelenggara, kepada peserta, termasuk yang lain-lain yang terlibat dalam kegiatan. Betul tadi kata Pak Sinto, kita ada instrumen di dalam Satgas itu adalah penegakan hukum. Nah, saran dari kawan-kawan media nanti kita akan rapatkan kembali untuk dipertegas bahwa saran itu akan kita lakukan seoptimal mungkin. Demikian, saya rasa Bapak Ibu rekan-rekan media, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ada banyak pertanyaan yang menjadi catatan kami. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami di Satgas, dan yakinlah bahwa keterbukaan itu kita akan lakukan secara maksimal. Mulai hari ini dan ke depan, mudah-mudahan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, tolong bantu kami. Semakin kita patuh dengan protokol kesehatan, semakin kita disiplin dengan protokol kesehatan, maka upaya terinfeksi virus ini akan menurun. Jadi teorinya adalah semakin tinggi kedisiplinan kita, kepatuhan kita, maka dengan sendirinya terinfeksi virus ini akan menurun. Nah, untuk itu peran kita semua, termasuk media massa. Jadi bukan kami hanya menyampaikan informasi ini tentang perkembangan COVID, kami mohon bantuan juga media massa menjadi bagian dari kekuatan Satgas untuk bersama-sama mengedukasi dan memberikan pemahaman yang benar bagaimana kita menerapkan protokol dan disiplin. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.